Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja ya. Selamat datang di sesi bimbingan klasikal ya. Ini bimbingan klasikal. Ini merupakan materi perjumpaan pertama di tahun pembelajaran 2021-2022. Dan sekaligus ini menjadi perjumpaan perdana mungkin ya Bapak melalui video ini dengan kelas 10 ya, peserta didik baru kelas 10. Oke, tidak panjang lebar, untuk menghemat durasi ya, Bapak akan langsung menyampaikan materi yang akan kita bahas kali ini ya. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai hak dan kewajiban peserta didik atau hak dan kewajiban siswa. Nah, ini perlu diketahui agar bagaimana agar kalian sebagai seorang siswa bisa tetap belajar ya dengan baik ya, dengan kondusif, dengan optimal ya, apabila kalian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Nah, apalagi ini penting untuk peserta didik baru kelas 10 supaya mengenal betul ya hak dan kewajibannya dan belajar dengan optimal tanpa gangguan apapun di MAN 3 Tangerang. Oke. Nah, hak dan kewajiban ya. Setiap orang itu tidak pernah luput dari yang namanya hak dan kewajiban masing-masing, terlepas usianya berapa ya. Baik itu anak-anak, dewasa atau orang tua, semua punya hak dan kewajiban masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing ya. Termasuk orang tua kalian, ibu bapak kalian punya tanggung jawab masing-masing ya, punya kewajiban, punya hak masing-masing. Begitupun dengan bapak ibu guru di sini ya, yang mengajar kalian punya hak dan kewajibannya ya gitu ya. Dan ya, intinya adalah kalian pun sebagai seorang siswa memiliki haknya, memiliki kewajiban masing-masing ya. Dan nanti kita akan Bapak akan coba jelaskan haknya apa saja sih dan kewajibannya apa saja yang harus dijalankan oleh siswa, oleh kalian ya. Nah, hak dan kewajiban itu perlu kita pahami dulu bahwa yang namanya hak dan kewajiban sifatnya itu harus imbang ya, seimbang gitu ya. Kita harus bisa menjalankan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak kita. Nah, fenomenanya sekarang itu terbalik. Kadang-kadang kita menuntut hak dulu ya sebelum kewajiban kita jalankan. Nah, itu tidak semestinya seperti itu gitu ya. Jadi harus benar-benar seimbang sebagaimana gambar yang anak-anak yang kalian lihat ya di sini ilustrasinya ya. Jadi hak dan kewajiban itu benar-benar harus balance, harus seimbang. Ya, kalau tidak seimbang, nah itu akan jadi masalah gitu ya. Jadi masalah. Oke, kita bicara soal hak siswa ya. Hak kalian sebagai seorang siswa sih apa saja gitu ya. Ada beberapa poin di sini. Nah, hak-hak ini sebenarnya tercantum atau diatur dalam Undang-Undang RI ya tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang diantaranya poin pertama mendapatkan pendidikan agama. Maksudnya adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Kita kenal bahwa negara kita adalah negara yang beragam ya. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia itu. Jadi ketika ada siswa ya pemeluk agama Kristiani, maka dia harus mendapatkan pembelajaran agama yang dia anut. Ya, termasuk kalian ya di madrasah yang mayoritas adalah Muslim, maka harus mendapatkan pendidikan agama juga. Mau kalian IPA, IPS ya, tetap dikasih pembelajaran agama. Itu sudah menjadi hak kamu ya, hak kalian. Kemudian poin yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi di sekolah itu kan tidak hanya belajar saja gitu ya, tidak hanya belajar mata pelajaran saja, tapi di sekolah juga menjadi tempat untuk bisa bentuk sikap ya, kedisiplinan dan mengakomodir semua bakat minat kalian. Ya, oleh karena itu di sekolah ada berbagai macam fasilitas
fasilitas olahraga ada bagi yang suka olahraga gitu ya, disediakan. Kemudian fasilitas seperti ruang musik ya, bagi yang suka dengan musik disediakan alat musiknya, instrumen-instrumennya seperti itu. Nah, semua disediakan. Bagi yang suka dengan berorganisasi gitu ya, ada berbagai macam ekstrakurikuler yang tersedia. Nah, jadi semua sudah diakomodir. Jadi hak sebenarnya sudah ada tersedia gitu ya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa ya, atau penghargaan ya bagi siswa yang berprestasi. Jadi ketika kalian menjadi anak yang berprestasi di MAN 3 Tangerang, ya tentu sudah selayaknya mendapatkan apresiasi penghargaan dari pihak sekolah. Mungkin bentuknya beragam gitu ya. Ada yang berupa bantuan biaya pendidikan dan lain sebagainya ya. Yang poin berikutnya ya, hak yang mesti kalian dapatkan ya adalah mendapat bantuan biaya bagi yang tidak mampu. Nah, ini sudah banyak ya bantuan pemerintah untuk membantu kalian yang tidak mampu untuk tetap bersekolah. Ini sudah menjadi hak kalian ya. Yang berikutnya ya, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Maksudnya adalah ketika kalian seorang siswa, kalian punya hak untuk pindah ke sekolah lain atau pindah ke jurusan lain ya, tentu dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi begitu ya. Misalkan ingin pindah jurusan dari IPS ke IPA, nah itu harus ada alasan yang jelas ya kenapa pengen pindah. Nah, kalau misalkan alasannya kuat bisa diakomodir gitu ya. Nah, ini khusus kelas 10 ya, karena kelas 10 ini beberapa minggu yang lalu sudah pembagian jurusan, dan mungkin ada di antara teman-teman kelas 10 ini yang pengen ke jurusan tertentu tapi tidak kebagian gitu ya. Nah, ini bisa sebenarnya menjadi hak kalian untuk bisa pindah, namun ada mekanisme yang harus dijalankan terlebih dahulu ya. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, haknya ini adalah menyelesaikan program studi sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Jadi kan ada kelas akselerasi gitu ya bagi anak-anak yang tingkat kemampuan belajar itu cepat gitu ya, bisa selesaikan SMA dalam 2 tahun, tetap harus diakomodir gitu ya. Itu menjadi hak dari siswa. Nah, berikutnya kita masuk ke kewajiban ya. Kita sudah bicara hak siswa tadi, dan Bapak ulangi lagi di awal sempat Bapak katakan bahwa kita harus jalankan kewajiban sebelum dapat hak kita ya. Tidak mungkin kita berikan haknya terlebih dahulu tapi kewajibannya tidak dijalankan gitu ya. Nah, kewajiban pertama ya, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi sebagai seorang siswa peserta didik, nah ini berkewajiban untuk mengeluarkan biaya pendidikan ya. Mungkin yang melakukan biaya bukan kalian tapi orang tua kalian gitu ya. Sedikit banyak tetap pendidikan itu memang membutuhkan biaya gitu ya, membutuhkan biaya. Itu menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua kalian terutama gitu ya. Yang kedua adalah, nah ini poin penting kenapa Bapak bahas tema ini adalah poin yang kedua ini, yaitu kewajiban untuk menjaga norma-norma pendidikan ya, untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Maksudnya apa ya? Kewajiban kalian adalah bagaimana menjalankan proses pembelajaran dengan efektif, dengan optimal gitu ya, kondusif gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Nah, untuk melaksanakan ini maka sekolah ya membuat yang namanya tata tertib sekolah gitu ya. Setiap sekolah, setiap madrasah pasti memiliki tatibnya masing-masing, tapi esensinya sebenarnya tatibnya itu secara umum punya kesamaan, yaitu untuk merapihkan ya, gitu ya, merapihkan proses belajar agar kondusif gitu ya, dan tentu untuk menunjang keberhasilan kalian juga gitu ya. Nah, kita akan lihat tatibnya ya. Nah, ada pertama tatib berdasarkan dengan sikap, yang berkaitan dengan sikap apa aja. Pertama,
hormat terhadap Bapak Ibu guru dan karyawan sekolah, gitu ya. Ya, setiap ketemu mungkin dengan Bapak Ibu guru, baik di dalam dan di luar sekolah, dengan karyawan, ya harus menyapa, gitu ya, salam dan sebagainya. Yang kedua, tidak terlibat dalam perkelahian, ya. Nah, ini banyak terjadi di luar sana, ya, teman-teman kita di luar sana ada yang tawuran dan lain sebagainya. Ini contoh buruk dan tidak boleh dilakukan, ya, karena terus dalam tertib, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya, menghormati pendapat teman, ya. Sebagai kita makhluk sosial, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda pemikiran, berbeda sudut pandang, gitu ya, dengan kita. Nah, itu normal karena setiap orang itu punya opini masing-masing. Kita harus menghargai satu sama lain, gitu ya, tidak terlepas itu benar atau salah, gitu ya. Nah, yang berikutnya, tidak merusak sarana dan prasarana sekolah, ya. Biasanya yang paling sering apa? Mecahin kaca dan lain sebagainya, ya, mencoret-coret tembok, mencoret-coret bangku, ya, kursi, nah, semua dicoret-coret, gitu ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan, terus dalam tertibnya. Yang berikutnya, tidak membawa atau menggunakan mengedarkan narkoba. Nah, ini sudah pelanggaran tingkat berat, ya. Kalau urusannya sudah seperti ini sudah masuk ke jalur hukum, gitu ya. Yang berikutnya, tidak membawa gambar, VCD, HP yang menampilkan pornografi dan lain-lain, ya, barang terlarang lainnya, gitu ya. Ini adalah poin-poin yang termasuk dalam tatib sikap, berkaitan dengan sikap, gitu ya. Berikutnya, tatib atau tata tertib berdasarkan atau berkaitan dengan kerajinan atau kedisiplinan, ya. Nah, apa saja yang harus dijalankan? Pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Oke, tepat waktu. Nah, ini kondisinya, ini kondisi ketika sekolah normal. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang belajar daring, belajar online, gitu ya. Nah, untuk poin pertama ini adalah bisa diganti dengan absensi, mungkin ya, absensi yang tepat waktu, gitu ya, mengumpulkan tugas tepat waktu, begitu ya. Karena untuk kehadiran mungkin tidak bisa dilihat, gitu ya, batasan waktunya hadir jam berapa, gitu ya, pulang jam berapa kalau kita sekarang belajar online, gitu ya. Intinya, bagi kalian yang sekarang belajar daring, kalian harus benar-benar absen tiap hari, dan tentu tidak sekedar absen, tapi ada atensinya, gitu ya, ada bukti kalau kalian itu memang hadir dengan mengumpulkan tugas, ada interaksi dengan guru dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua, mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Dengan baik nih maknanya mungkin umum, ya, tapi yang pasti tadi kalian ada atensinya lah, gitu ya. Belajar itu tidak hanya sekedar absen, gitu ya. Ketika guru memerintahkan A, maka laksanakan. Ketika guru memerintahkan mengerjakan tugasnya, dikerjakan dan dikumpulkannya. Itu ada menjadi bukti fisik bahwa kalian terlibat dalam pembelajaran dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas yang dikerjakan, maksudnya yang diberikan oleh guru, gitu ya, maksudnya. Ini ada salah kata nih, ya. Yang diberikan oleh guru kalian harus kerjakan, ya, karena mau tidak mau sekarang kriteria penilaiannya pasti dari tugas-tugas itu, gitu ya. Karena kalian tidak diawasi setiap hari oleh Bapak Ibu guru, tapi bukti tugas yang kalian kumpulkan menjadi sebuah bukti bahwa kalian aktif dalam pembelajaran, gitu ya. Yang berikutnya, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, ya. Nah, ini juga mungkin di saat ini itu tidak relate, ya, gitu ya, dengan kondisi saat ini, karena sudah hampir 2 tahun kita tidak melakukan upacara bendera. Tapi dalam kondisi normal, ya, kita harus benar-benar disiplin. Senin itu adalah waktu yang harusnya kita datang paling pagi karena ada upacara bendera, gitu ya. Nah, yang berikutnya terakhir adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan dan lain-lain, gitu ya. Jadi ekskul juga selama pandemi tidak begitu aktif, ya, tapi dalam kondisi normal kalian harus beraktif dengan kegiatan ekskulnya, karena sekali lagi ekstrakurikuler ini tidak hanya
sekedar buku-buku kumpul saja, tapi ini merupakan wahana untuk membentuk sikap kalian ya, kedisiplinan kalian gitu ya, menciptakan sikap kepemimpinan dalam diri kalian. Jadi banyak hal positif yang bisa didapatkan dari ekskul gitu ya. Mudah-mudahan kondisi ke depan mungkin mulai membaik nanti ya, dan kalian bisa terlibat kembali aktif di ekskul, terutama bagi kelas 10 nih ya, yang baru mungkin menyicipi gitu ya, menyicipi pembelajaran di sekolah menengah atas ya, dalam hal ini di MAN 3 Tangerang gitu. Nah, yang berikutnya tatib yang berkaitan dengan kerapihan ya, kerapihan ini tampilan gitu ya, bahwa tampilan itu penting gitu ya. Untuk menciptakan kesan yang baik, kita harus bisa mengemas baik mungkin tampilan kita gitu ya. Dan tampilan itu juga sedikit banyak mewakili bagaimana kualitas seseorang. Pertama adalah memakai seragam sesuai dengan ketentuan gitu ya, nah ketentuan ya, jadi seragamnya itu kalau topi jangan dicoret-coret tuh ya, banyak kejadian topinya dicoret-coret, baju dikeluarkan tuh tidak boleh gitu ya, baju dimasukkan, pakai atribut lengkap gitu ya, atribut lengkap dan sebagainya. Kemudian pakaiannya harus bersih ya, rapi dan sopan gitu. Yang berikutnya rambut ya, ini rambut kriterianya tidak menutupi alis mata ya. Kemudian telinga dan bagian belakang tidak sampai menyentuh kerah baju dan tidak dikuncir bagi pria. Nah, ini menjadi fenomena nih ya, fenomena di kala pandemi saat ini. Ternyata banyak dari teman-teman yang rambutnya itu sengaja dipanjangkan. Begitu dipanggil ke sekolah, rambutnya ada yang dikuncir gitu ya, ada yang sudah gimbal tidak karuan, itu kelihatannya juga tidak begitu bagus ya. Dan jangan sampai teman-teman nanti ketika ada urusan dengan sekolah dipanggil oleh wali kelas, oleh bapak sekolah dengan kondisi rambut seperti itu, maka mohon maaf, rambutnya akan dipotong gitu ya. Jadi harap dari sekarang walaupun pembelajaran kita daring ya, tetap kerapihan rambut, pakaian ketika datang ke sekolah harus diperhatikan gitu ya. Nah, oke. Yang terakhir ya, baju dimasukkan ke dalam. Tadi sudah Bapak sampaikan ya, pakai ikat pinggang ya, kaos kaki yang benar gitu ya. Kemudian ujungnya tidak dilipat kaos kakinya gitu ya. Ya, itu ada yang sengaja dipendekkan soalnya gitu ya. Nah, itu beberapa tatib ya, sebagai bentuk kewajiban yang harus kalian jalankan. Tadi ada berkaitan dengan kedisiplinan ya, kerapihan ya, dan kerajinan gitu ya, kerajinan, kedisiplinan, dan sikap gitu ya. Nah, ada 3 poin tatib tadi yang harus kalian jalankan. Nah, setiap tata tertib pasti memiliki sanksi bagi siapapun yang melanggar tatib tersebut. Nah, di sini tatib itu bisa dibilang memiliki frekuensi atau level gitu ya, bisa dibilang. Nah, ini hanya ilustrasi saja, jadi ada level-levelnya. Makin tinggi atau makin berat masalah yang kalian lakukan atau pelanggaran yang kalian lakukan, maka makin tinggi juga sanksinya gitu ya. Nah, ya, kalau rendah dikasih juga sanksi yang cukup rendah gitu ya. Tapi ya lebih baik kita menjadi pribadi, menjadi siswa yang tidak bermasalah, tidak bikin masalah, karena makin kalian membuat masalah, saya yakin pasti kalian nggak akan nyaman dalam kehidupan sehari-harinya, nggak bakal nyaman gitu ya. Siapapun yang berbuat salah pasti akan merasa tidak nyaman gitu ya. Sebaliknya orang-orang yang benar-benar taat aturan gitu ya, mereka akan bebas, mereka akan happy gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Jadi makin merah itu semakin semakin sedih gitu ya. Itu ilustrasinya ya. Beragam sanksi akan diberikan kepada kalian yang melanggar tatib yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin yang paling ringan ada teguran gitu ya, teguran, dinasehati ya, nasehati, mudah-mudahan bisa berubah gitu ya. Apabila tidak ada perubahan lagi, tidak ada perubahan setelah dinasehati, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka diberikan sanksi tertulis, buat surat perjanjian dan dipanggil orang tuanya. Jadi
melibatkan orang tua. Ya, ada juga skorsing. Skorsing ini bagi kalian yang melanggar tertib terbilang berat, ya, itu tidak diperbolehkan ikut pembelajaran. Ya, konsekuensinya nanti nilainya bakal kecil atau mungkin kosong. Ya, itu konsekuensinya gitu. Jadi tidak sekedar diliburkan gitu. Nah, kemudian ada juga di drop out atau dikembalikan pada orang tua ya, bagi yang pelanggarannya berat gitu ya. Ya, misalkan terlibat dalam kejahatan ya, tindak kriminal gitu ya, atau mungkin hamil di luar nikah, nah itu pasti dikembalikan kepada orang tua. Atau berbuat hal yang amoral gitu ya, nah itu di DO, kembalikan kepada orang tua, dan mungkin dilimpahkan pada pihak yang berwajib ya, apabila kedapatan tadi membawa narkoba dan lain sebagainya. Nah, sanksi-sanksi ini harus diperhatikan gitu, jadi kalian jangan sampai berulah gitu ya, membuat masalah-masalah yang akan mencederai diri kalian sendiri dan nanti akan merembet pada mencederai orang tua gitu ya, orang tua, dan sekolah juga akan ke bawah. Jadi terakhir dari Bapak sebelum menutup sesi bimbingan klasikal kali ini, Bapak mengingatkan kepada terutama kelas 10 agar dalam pembelajaran daring ini ya, walaupun sekolah tidak dalam arti tidak mengamati secara langsung tingkah laku kalian di luar ya, tetapi mohon diperhatikan untuk tidak membuat masalah gitu ya. Kalian tetap menjadi siswa-siswi MAN 3 Tangerang yang harus membawa nama baik MAN 3 Tangerang dimanapun kalian berada, meskipun kalian sekarang belajar mungkin di rumah masing-masing dimanapun kalian berada. Nah, oke. Mungkin sekian dari Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat gitu ya, bisa memberikan sedikit wawasan dan berubah sikap dan perilaku kalian. Bapak ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.